Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 10b dan 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Inspirasi hidup apa yang menggugah hati kita dari perilaku perwira ini? Batin sang perwira tersebut jujur dan terbuka. Tidak ada kepalsuan yang disembunyikannya. Sebagai seorang bawahan, ia menaruh hormat secara penuh kepada pimpinannya. Dan sebagai atasan, ia peduli membantu bawahannya. Oleh karena itulah, ia percaya dan berserah diri kepada Tuhan Yesus dengan memohon kesembuhan untuk bawahannya. Saudara-saudari terkasih, setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Sikap jujur dan terbuka sang perwira ternyata sungguh menggugah hati, termasuk hati Yesus. Tuhan Yesus heran karena belum pernah menjumpai iman sebesar sang perwira di antara orang Israel yang secara logika seharusnya beriman lebih besar kepada Tuhan Yesus daripada orang-orang non-Israel. Iman adalah sikap menaruh percaya dan berserah diri secara penuh. Bagaimanakah iman kita kepada Yesus? Saudara-saudari terkasih, adalah seorang ibu pekerja yang merasa dirinya cacat dan tidak pernah bisa menjadi sempurna. Di pekerjaan, ia merasa kontribusinya biasa-biasa saja.
kurang berdampak signifikan dan perannya dapat digantikan oleh orang lain. Tanpa sadar, ia memendam hasrat untuk menjadi unik tak tergantikan. Sementara di rumah, ibu merasa kurang mampu mendidik dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ia merasa frustrasi karena kenyataan tidak seindah harapan. Dalam kondisi batin tidak nyaman itu, sang ibu pekerja memilih untuk berdiam sejenak. Ia bernafas secara panjang dan teratur yang membantunya melepaskan ketegangan dan menetralisir perasaan. Ia lalu menelusuri kembali gerak-gerik batinnya secara pelan-pelan. Ia mendapati ada peningkatan stamina dan produktivitas dalam penyelesaian tugas-tugas rutinnya. Rasa syukur muncul. Ia juga mendapati ada standar kerja tinggi yang dianut pikirannya, yang tanpa sadar memunculkan sikap menilai, menghakimi, serta menutupi rasa syukur yang lahir. Pola ini berlaku baik dan peranannya sebagai pekerja maupun sebagai ibu. Saudara-saudari terkasih, fokus pada standar dan pikiran manusia ternyata membuat ibu tidak menaruh hormat secara penuh pada rahmat kejadian yang hadir di hadapannya. Tanpa sadar, ibu lebih menjunjung tinggi standar pikiran sendiri daripada menghormati kejadian yang ada atas izin Tuhan. Rasa syukurnya pun menjadi tidak penuh karena selalu ada rasa kurang atau takut kekurangan yang menyertai rasa syukurnya. Tanpa sadar, ibu ini kurang beriman. Ia tidak sepenuhnya percaya dan berserah diri kepada Tuhan, melainkan berpusat pada keyakinannya sendiri. Meskipun demikian, sang ibu pekerja cukup mawas diri. Ia terbiasa memilih berdiam sejenak untuk mengelola kondisi batinnya secara berkala. Kesadaran dan penerimaan diri lahir dari aktivitas berdiam diri sejenak. Terbangunnya kesadaran dan penerimaan diri secara kontinu membantu ibu menempatkan fungsi pikirannya secara proporsional. Ia segera berhenti menghakimi dan mulai belajar berbelas kasih merawat rahmat kejadian apapun yang diterimanya. Maukah saya berhenti menghakimi dan melepaskan standar penilaian manusiawi? Maukah saya menaruh percaya dan berserah diri secara penuh dengan mengasihi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bahasa hati-Mu pada hari ini. Kami sadar seringkali kami berpusat pada keinginan sendiri sehingga tidak cukup menaruh hormat atas rahmat pemberian-Mu dan kurang bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan, kami masih sering tidak mengerti yang kami lakukan. Kami mau percaya dan berserah kepadamu. Berilah kami rahmat untuk beriman kepadamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.